di hata tulu sigop jabarmi dang dapoto hasonangan molo godang sabat mi ipetos to siluhut na manggugay rohami arta nagodang nasangap sabat na jor budoi unang tarlalap di hata tulu sigop jabarmi dang dapoto hasonangan molo godang sabat mi. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita berbicara jujur. Mungkin saja saat ini ada banyak yang membuat hati kita gelisah. Benar Bapak Ibu? Mungkin saat ini banyak hal membuat hati kita kecewa. Benar Bapak Ibu? Jikalau saat itu, hari ini hatimu kecewa, hatimu gelisah, hatimu di dalam gundah gulana, dan hal yang membuat kita, yang paling membuat kita kecewa dalam hidup ini sampai saat ini, harapan kita atau doa kita, mungkin kita sedang menghadapi yang namanya kita menanti penantian yang sangat luar biasa dan lama sekali. Tetapi ingatlah, jikalau kita menantinya di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan pernah dikecewakan. Bapak Ibu, jikalau dunia ini, jikalau saudaramu pernah membuat kita kecewa, jikalau tetanggamu, sesamamu pernah membuatmu gelisah, atau dengan artian pernah seseorang datang kepada kita meminta pertolongan, contohnya, Inang atau Eda, pinjam dulu sekian uangmu, perlu sekali untuk sekolah anakku, atau banyak hal yang diucapkannya. Aku akan pulangkan besok, aku akan pulangkan 1 minggu lagi, aku akan pulangkan 1 bulan lagi, atau kapanpun itu janjinya. Tetapi ketika kita menanti-nanti janjinya itu tidak kunjung-kunjung diantarkan dan tidak kunjung dilunaskan, mungkin membuat hati kita jadi gelisah. Gimana ya? Apa aku minta atau tidak? Nanti kalau aku minta jadi merasa kita yang menjaga perasaan orang lain itu yang meminjamkan itu, atau menjadi sudah lewat tenggang waktunya tetapi tidak juga dilunaskan dan dibayarkan. Mungkin itu akan membuat kita kecewa. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ada banyak kekecewaan yang mungkin membuat kita menjadi tidak nyaman menghadapi kehidupan ini. Dan inilah dunia Bapak Ibu, inilah realita dunia yang ditawarkan oleh dunia. Akan ada banyak kekecewaan yang dilakukan oleh dunia ini kepada kita. Maka firman Tuhan berkata, jangan pernah mengharapkan atau jangan pernah meyakinkan kepercayaanmu kepada manusia, sebab manusia penuh dengan kelemahannya bisa saja membuat kita kecewa. Tetapi percayalah hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengingatkan kita, jangan gelisah. Jikalau Tuhan menjanjikan, aku akan memberkati kamu, aku akan melindungi kamu, aku akan terus menjaga kamu, atau bahkan aku sedang menyiapkan, aku sudah menyiapkan tempatmu untuk di surga. Itu bukan omongan PHP Bapak Ibu. Itu bukan omongan yang membuat supaya kita hanya senang saja, bukan. Tetapi itu pasti, itu adalah suatu kebenaran. Itu adalah janji Tuhan. Jikalau manusia berjanji dan kita bisa kecewa, tetapi ketika Tuhan berjanji, kita tidak akan pernah kecewa. Tapi terkadang kitalah yang membuat hati Tuhan kecewa.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Jadi firman ini, renungan ini mengingatkan kita di mana kita lebih meletakkan kepercayaan kita saat ini, Bapak Ibu. Di harta kita kah? Di jabatan kita kah? Di popularitas kita kah? Di keluarga kita lah? Atau jikalau dimanapun kita meletakkan kepercayaan kita saat ini, lepaskan itu Bapak Ibu. Bertobatlah, jangan pernah meletakkan kepercayaanmu dengan segala ciptaan di dunia ini, sebab nanti kamu akan kecewa. Tetapi letakkanlah kepercayaanmu hanya kepada Allah saja, hanya kepada Yesus Kristus saja, sebab hanya bagi Dialah ada yang namanya kepastian dan keselamatan. Tetapi firman ini bukan mengajarkan jadi berburuk sangka, bercuriga kepada tetangga, bukan Bapak Ibu. Yang mau dimaksudkan di sana adalah kepercayaan kita dalam kehidupan yang kekal itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Percayai suamimu, tetapi ingatlah ketika kamu percaya kepada Dia, kamu percaya karena kamu percaya kepada Yesus. Jadi ketika saat ini dikatakan percayai istrimu, jangan curiga-curiga kepada dia, percayai dia berlandaskan oleh kepercayaanmu kepada Allah. Percayakan anakmu, dia akan belajar baik-baik saja dengan kepercayaan berlandaskan kepada Allah. Jadi libatkan segala sesuatu hal apapun dalam kehidupanmu dengan kepercayaan kepada Allah Bapak Ibu. Maka ketika kamu dilukai, dikecewakan oleh manusia, hatimu tidak akan hancur, hatimu tidak akan pupus. Sebab ketika kita percaya kepada seseorang berlandaskan percaya kepada Tuhan, maka ketika manusia itu melukai hati kita, kita tidak akan hancur sebab kita memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Maka itu tidak akan membuat lagi hati kita gelisah. Jikalau saat ini sebelum mendengarkan firman ini hati kita gelisah, dan ketika kita telah mendengarkan firman ini, biarlah hati kita puas, hati kita dilegakan karena kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan gelisah lagi, jangan kecewa lagi, tetapi yakinkan hatimu hanya percaya kepada Allah, hanya percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami bersyukur untuk iman yang boleh Tuhan berikan pada kami, untuk firman yang boleh Tuhan berikan pada kami, supaya kami tetap teguh percaya kepadamu saja ya Allah. Kami yakin dan percaya, biarlah Engkau yang terus memulihkan keadaan kami. Jikalau dunia ini atau manusia sering membuat kami kecewa dan gelisah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau terus memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang percaya kepadamu. Kami yakin dan percaya Bapa, segala sesuatunya Tuhan jadikan untuk mendatangkan kebaikan kepada hidup kami. Kami berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu selamanya dan kekal adanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Horas.